Ada satu fase dalam hidup yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena kita ingin menyerah, tetapi karena kita sudah terlalu lama bertahan. Kita bangun setiap pagi, menjalani hari seperti biasa, berbicara dengan orang lain, tertawa seperlunya, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati, ada pertanyaan yang terus berulang. Mengapa hidup terasa seberat ini, dan sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Di fase ini, kita tidak mencari kemewahan, tidak mengejar pujian, bahkan tidak berharap hidup menjadi mudah. Kita hanya ingin satu hal sederhana, sedikit kelegaan. Sedikit rasa bahwa semua perjuangan ini ada artinya. Jika kamu sedang berada di fase ini, tenanglah sejenak. Kamu tidak sendiri. Banyak orang kuat pernah berdiri di titik yang sama, hanya saja mereka tidak selalu menceritakannya. Cerita ini bukan tentang orang yang sempurna. Bukan tentang mereka yang hidupnya selalu lurus tanpa luka. Cerita ini tentang manusia biasa, yang pernah merasakan bahagia, pernah memiliki impian besar, dan pernah yakin bahwa masa depan akan berpihak padanya. Namun seperti semua manusia, ia juga pernah jatuh, terpuruk, dan harus belajar bangkit perlahan, dengan langkah yang sangat pelan. Dulu, hidup terasa jauh lebih ringan. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena harapan masih penuh. Kita percaya bahwa selama mau berusaha, selama tidak menyerah, hidup pasti akan memberi jalan. Mimpi terasa dekat, rencana terasa jelas, dan masa depan terlihat seperti sesuatu yang bisa diraih dengan kerja keras dan doa. Hari-hari diisi dengan semangat. Lelah dianggap wajar. Masalah dianggap tantangan. Kita tidak takut jatuh, karena kita yakin bisa bangkit kembali. Pada masa itu, kita sering lupa satu hal penting. Hidup tidak pernah berjanji jalannya akan selalu lurus. Dan justru karena lupa itulah, kejatuhan terasa sangat menyakitkan saat akhirnya datang. Cobaan tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu dan memberi peringatan. Ia datang pelan, hampir tidak terasa. Dimulai dari satu masalah kecil, lalu disusul masalah lain. Sedikit demi sedikit, beban bertambah. Hingga suatu hari, kita tersadar bahwa yang kita hadapi bukan lagi ujian kecil, melainkan tumpukan masalah yang terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Hal-hal yang dulu terasa mudah, kini terasa sulit. Pekerjaan yang dulu lancar, mulai tersendat. Rencana yang dulu rapi, mulai berantakan. Orang-orang yang dulu memberi dukungan, satu persatu menghilang, bukan karena jahat, tetapi karena setiap orang juga punya perjuangannya sendiri. Di titik ini, kepercayaan diri mulai runtuh. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Melihat mereka yang seolah hidupnya baik-baik saja, sementara kita merasa tertinggal jauh. Pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa henti. Apakah aku salah jalan? Apakah aku kurang usaha? Atau memang aku tidak cukup baik untuk hidup yang lebih layak? Lelah tidak lagi terasa di badan, tetapi di hati. Bangun pagi terasa berat. Malam terasa panjang. Kita tetap bertahan, bukan karena kuat, melainkan karena tidak tahu harus pergi kemana lagi. Menyerah terasa menakutkan, tetapi melanjutkan juga terasa menyakitkan. Lalu datang fase paling sunyi dalam hidup. Fase di mana kita dikelilingi banyak orang, tetapi merasa sendirian. Bukan karena tidak ada yang peduli, melainkan karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita rasakan. Kita belajar menyimpan semuanya sendiri, karena terlalu lelah untuk menjelaskan. Di fase ini, doa berubah bentuk. Bukan lagi doa panjang dengan banyak permintaan, tetapi doa singkat yang keluar dari hati yang lelah. Kadang hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini saja." Bukan untuk seumur hidup, bukan untuk masa depan yang jauh, hanya untuk hari ini. Banyak orang menyerah di titik ini, bukan karena mereka lemah, tetapi karena terlalu lama kuat sendirian. Namun tanpa disadari, titik terendah seringkali bukan akhir cerita. Justru di sanalah awal pembentukan dimulai. Di sanalah hidup mulai mengajarkan makna yang selama ini tidak kita pahami. Perubahan jarang datang dalam bentuk keajaiban besar. Ia datang lewat kesadaran kecil.
Kesadaran bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan. Kesadaran bahwa tidak semua hal perlu kita pahami sekarang. Dan kesadaran bahwa berserah bukan berarti kalah, melainkan percaya bahwa ada rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Di fase ini, kita belajar berdamai. Bukan berdamai dengan keadaan, tetapi berdamai dengan diri sendiri. Menerima bahwa kita manusia, yang bisa lelah, bisa kecewa, dan boleh berhenti sejenak tanpa harus merasa gagal. Kita belajar bahwa istirahat bukan tanda menyerah, melainkan bagian dari perjalanan. Masalah belum tentu hilang. Keadaan belum tentu berubah drastis. Tetapi hati menjadi lebih lapang. Kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai musuh yang harus dikalahkan, tetapi sebagai guru yang sedang mendewasakan. Perlahan, kita menyadari bahwa kebahagiaan di masa lalu bukanlah kebetulan. Ia adalah bekal. Cobaan yang datang bertubi-tubi bukan hukuman, melainkan pelajaran. Dan luka yang kita rasakan bukan tanda kehancuran, tetapi tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Hidup memang tidak selalu adil. Ada orang yang berjuang keras tetapi hasilnya lambat. Ada yang tampak santai tetapi terlihat berhasil lebih cepat. Namun hidup selalu bermakna, terutama bagi mereka yang memilih bertahan ketika menyerah terasa paling mudah. Jika hari ini kamu masih berdiri, meski dengan lutut yang gemetar, itu bukan hal kecil. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jika hari ini kamu masih mencoba, meski hasilnya belum terlihat, itu berarti impianmu belum mati. Kamu hanya sedang lelah. Dan ingat satu hal penting ini. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak gagal. Kamu tidak tertinggal sejauh yang kamu bayangkan. Kamu sedang dibentuk, dengan cara yang mungkin tidak kamu sukai, tetapi sangat kamu butuhkan. Jika cerita ini terasa seperti hidupmu, tuliskan di komentar, "Aku masih bertahan." Like video ini jika kamu merasa tidak sendirian. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna ini.